Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo teman-teman semua, welcome back di Ibadah Online AMPM. Gak kerasa ya, hari ini udah hari Minggu lagi nih. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah AMPM setiap minggu kedua dan minggu keempat pukul 10 pagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertumbuh lebih dalam lagi dalam Kristus, kami juga menyediakan beberapa call yang kalian bisa join setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 7 malam. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Happy Sunday teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. God bless you. Ya, shalom teman-teman semua. AMPM Community, kakak percaya saat ini kalian semua dalam keadaan luar biasa. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru. Dan tentunya kita punya semangat yang baru, harapan yang baru. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan yuk. Kita sama-sama memuji Tuhan. Let's go, we praise Him. Yuk tepuk tangan sama-sama. Bersekutu dalam damai yang sejati. Yuk semuanya. Ku damai hatimu. Sekali lagi.
saat ini kami membawa persembahan kami. Kami bawa yang terbaik buat Tuhan. Hidup kami, masa depan kami, harapan kami. Kami persembahkan buat Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ini kami. Oh Tuhan,
Tuhan yang layak disembah. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah kami, hadirat-Mu ada di rumah-rumah. Apapun keadaan teman-teman MPM Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menjawab segala kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat sedang terjadi waktu kami memuji dan berdoa. Makasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Hai, gimana kabarnya semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Sebelum mulai, perkenalkan, nama aku Daniel Sidarta. Kalian bisa panggil aku Dani atau Daniel. Thank you buat kesempatannya kalau aku boleh sharing sama teman-teman hari ini. So it's been a blessing buat aku bisa share ke teman-teman tentang terutama bulan ini gitu ya. Kita akan bahas tentang love or lust. I think this is gonna be a great sharing buat kita bareng-bareng, karena aku rasa ini penting banget buat kita sebagai anak-anak muda untuk ngerti betul bedanya love dan lust gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama doa yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang gak pernah berkesudahan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, Engkau tetap setia buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, bicara buat kami apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Dalam nama Yesus, anak-anak muda yang siap diberkati dengan firman Tuhan, yuk sama-sama katakan, amin. Oke, so teman-teman, before kita mulai sharing dan message aku hari ini tentang love or lust, sebelumnya aku pengen nanya nih, berapa banyak teman-teman yang tahu bahwa kalau teman-teman tahu ya, minuman kaleng Coca-Cola itu ada tutupnya di atasnya. Nah, tutup di atasnya itu, teman-teman tahu nggak kalau ternyata kan di atasnya ada 2 lubang. Nah, ternyata lubang itu berfungsi sebagai tempat buat taruh sedotan. Jadi katanya kalau misalnya kamu taruh sedotan langsung ke dalam kaleng Coca-Cola atau Pepsi or Fanta something like that, dia akan otomatis naik karena ada soda. Tapi kalau misalnya ditaruh di dalam lubang itu, maka dia tidak bisa naik. Karena memang itu fungsinya sebagai straw holder, tempat buat naruh sedotan. Mungkin diantara setiap kita banyak ya yang nggak tahu bahwa ini adalah sebuah hacks yang ternyata dibuat sama kaleng ini, dibuat sama si produsen ini, minuman ini, bahwa itu emang ada kegunaannya. Tapi nggak banyak diantara kita tahu kegunaan hal-hal tersebut gitu. Terus yang kedua, buat teman-teman, adakah teman-teman yang memperhatikan kalau kalian di rumah punya panci itu di ujungnya ternyata selalu ada lubang kotak. Dan lubang kotaknya itu ada fungsinya, yaitu untuk naruh spatula. Jadi habis ngaduk sebenarnya harusnya bisa ditaruh di situ, karena kadang habis ngaduk bingung mau taruh mana ya kan, takut karena kotor atau segala macam. Ternyata itu tuh harusnya bisa ditaruh di atas itu. Jadi orang yang bikin panci itu sudah berpikir sebenarnya ada fungsi tertentu dari lubang yang dibuat, tapi seringkali kita nggak tahu. Teman-teman, sama dengan relationship. Tuhan buat ada yang namanya relationship, itu semua ada fungsinya. Tapi seringkali kita tuh nggak tahu fungsinya apa. That's why kenapa bisa ada love dan ada bisa terjadi lust. Love itu kasih, lust itu nafsu gitu ya. Nah, masalah terbesar dalam relationship itu adalah kebanyakan orang-orang bilang I'm in love, padahal ternyata mereka itu I'm in lust. Mereka tidak dalam kasih, tapi mereka dalam nafsu. Nah, teman-teman, kita akan bahas beberapa hal hari ini tentang love and lust. Nah, teman-teman, apa sih lust? Lust itu berbicara soal hawa nafsu. Menggunakan seseorang sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, gitu ya. Jadi lust itu, pola pikirnya lust itu selalu tujuannya untuk memuaskan diri sendiri. Bukan cuma sekedar memuaskan diri secara seksual, tapi memuaskan diri secara general. Contohnya, memuaskan supaya gue tuh nggak bosen. Nah, itu lust gitu. Seringkali kita taunya kalau lust tuh cuma, wah nafsu seksual doang. Enggak kak, aku kalau relationship nggak pernah kepikiran gitu. Tapi ternyata
Lust yang dimaksud, hawa nafsu yang dimaksud itu cuma untuk memuasin diri sendiri. Memuasin, aduh gue sendirian nih, bosen, kosong. Gue ngeliat teman-teman gue pada punya pacar, sehingga gue pengen punya pacar. Ternyata itu adalah lust, bukan cuma sekedar seksual. Kemudian apalagi? Lust, aduh enak ya kalau misalnya pergi ada yang nemenin, ya kan? Kalau malam-malam ada yang teleponin, ada yang perhatian, ada yang kirimin makanan. Semua tujuannya untuk diri sendiri. Atau bahkan beberapa anak-anak muda berpikir tujuannya adalah kejar target. Di umur 24 gue udah harus menikah. Di umur 25, 26, 29 udah harus menikah. Sehingga cepet-cepet kejar target, harus punya pacar, harus punya pasangan. Sehingga siapapun yang ada di depan mata, anggap aja itu jodoh Tuhan. Anggap aja itu jodoh dari Tuhan. Itu memuaskan diri sendiri, teman-teman, gitu ya. Nah, ini yang seringkali kita anak-anak muda lupa. Karena kita taunya bicara soal lust itu cuma sekedar ngomongin seksual. No, bicara soal lust ini bicara soal memuaskan diri sendiri, teman-teman. Teman-teman, boleh kita belajar sama-sama dari firman Tuhan hari ini. Pertama tentang lust dulu ya. Kita buka sama-sama di 2 Samuel 13. Let's open up your Bible, 2 Samuel 13. Oke, kita akan baca satu cerita yang mungkin jarang banget dibahas gitu ya di kebanyakan ibadah-ibadah anak muda, yaitu bicara soal Amnon dan Tamar gitu ya. Di ayat 1, sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu sang orang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapakah engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Ternyata di kisah ini Amnon itu jatuh cinta sama adik sepupunya sendiri, adik iparnya sendiri gitu ya. Kemudian lanjut, lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu baringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak memakan. Berkatalah Amnon, suruh setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ayat 11, ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kebawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. 14 kita lanjut ya. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia lalu tidur dengan dia. Perhatikan ini baik-baik ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar bencian dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, kenyahlah. 16, lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Anak-anak muda, cerita ini mungkin jarang banget kita bahas ya, tentang Amnon dan Tamar ini gitu. Amnon akhirnya awalnya ngerasa jatuh cinta sama Tamar, tapi setelah dalam tanda kutip diperkosa, ternyata Amnon ngerasa lebih benci lagi
Jadi bencinya tuh lebih gede daripada rasa cintanya yang di awal. Teman-teman, berapa banyak anak-anak muda kita yang seringkali punya relationship seperti ini gitu. Awalnya sweet, awalnya baik, awalnya sayang banget, awalnya nggak pernah main tangan, awalnya nggak pernah ngomong kotor. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mulai menikah, berubah semuanya. Kenapa? Karena ternyata yang mendasari Amnon tadi adalah lust, bukan love. Anak-anak muda, banyak banget setiap kita perlu cross check diri kita masing-masing. Are we in love dengan pasangan kita? Atau sebenarnya we are in lust dengan pasangan kita? Yang tahu siapa? Cuma kamu. Cuma kamu yang tahu. Cuma kamu yang harus tahu dan harus ngecek. Bener nggak gue sayang sama pasangan gue? Apakah cuma sekedar lust, hawa nafsu, cuma ngisi kekosongan, memuaskan hawa nafsu pribadi, cuma karena gue pengen nih tangan ini terlalu dingin, udah lama nggak ada yang nyentuh gitu ya, cuma biar bisa pegangan tangan, cuma pengen bisa biar dicium, cuma pengen biar bisa dipeluk, atau bahkan cuma pengen biar bisa pamer di sosmed. Hati-hati kalau kita memulai relationship dengan dasar itu adalah lust, teman-teman. Itu bukan love, itu lust. So what is love? What is love? Love itu bicara soal 1 Korintus 13. Let's open up your Bible sekali lagi. 1 Korintus 13, ini ayat yang kita sering banget baca, teman-teman. 1 Korintus 13 ayat 4 kita mulai ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. That is love. Itu yang baru namanya love. Bedanya apa? Love adalah selalu tentang memberi, tapi lust selalu tentang mengambil. Apa keuntungan yang bisa gue ambil? Itu lust. Tapi kalau love, apa yang gue bisa beri buat dia? Keuntungan apa yang dia bisa dapat dengan dia pacaran, menikah dengan aku? Karena love is all about memberi, melayani. Itulah love. Kalau dalam relationship kita, konsepnya cuma yang gue dapat dari pacaran gue apa ya? Yang gue dapat dari pernikahan gue apa ya? It's not a love, it's a lust. Tapi kalau kita love, kita akan berpikir, dalam pacaran gue apa yang bisa gue kasih buat dia? Pertumbuhan rohani apa yang dia dapat ketika dia dekat sama gue? Value apa yang dia dapat ketika gue punya relationship sama dia? That is love. Segala relationship yang kamu mulai dengan dasarnya love akan berujung panjang. Tapi kalau segala sesuatunya yang kamu pikirkan adalah apa yang kamu dapat, bukan apa yang kamu bisa kasih, pasti cepat berakhir. Atau minimal tidak berakhir, tapi tidak akan sesuai dengan ekspektasi kamu. So anak-anak muda dengar baik. Yuk, ingat baik-baik. Kasih itu sabar, firman Tuhan bilang. Kasih itu murah hati, menanggung segala sesuatu, sabar akan segala sesuatu. Wah, itu kalau dikupas satu-satu itu jadi bahan khotbah sendiri. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, are you really in love with your girlfriend, boyfriend, pasangan kamu? Teman-teman belajar ini. Apakah kamu sabar sama dia? Apakah kamu murah hati sama dia? Jangan-jangan hitung-hitungan selama ini. Kemarin kan gue udah bayar lu nonton, gantian dong kali ini lu yang bayar gue nonton. Kemarin gue udah ngisi lu OVO lo 100.000, kali ini lu beliin gue kopi. Wah, berat gitu ya. Dicek, siap nggak menanggung semua kelemahannya dia? Gue nggak bisa, nyokap lu tuh marah-marah mulu, capek gue. Ntar kalau punya mertua gitu, pusing gitu ya. Siap nggak menerima itu? Menanggung segala sesuatu, menanggung kelemahannya, menanggung dalam tanda kutip bahkan utang-utangnya. Siap nggak? That's love. Karena love selalu bicara soal memberi. Love selalu bicara soal melayani. Kalau hari ini kita nggak siap, so you are not in love. You are in a lust. Aku tahu nggak gampang, teman-teman. Aku tahu nggak mudah.
Tapi percaya deh, kalau kamu dapat relationship, kamu dapat pasangan yang dimulainya selalu dengan love, you're gonna be long last forever. Kamu akan hidup bahagia sekali. So kamu yang belum pacaran, kamu yang belum nikah, coba buka mata lebar-lebar, pertimbangkan ini baik-baik, berdoa sungguh-sungguh. Bener nggak dia adalah pasangan yang dikasih sama Tuhan? Bener nggak dia jodoh yang Tuhan siapin buat kamu? So there is love, there is love. Love itu indah teman-teman. Love is beautiful. Saling memberi, saling melayani, nggak saling menuntut, nggak saling mikirnya gue dapet apa ya dari dia, tapi apa yang gue bisa kasih buat dia. That is love. Kamu akan rela melakukan apapun supaya pasangan kamu bahagia. Kenapa? Karena itu love. Karena itu love. Itu bedanya teman-teman. Love lasts. Tapi ternyata ada satu yang lebih keren lagi lebih besar lagi dari itu, yaitu apa? Unconditional love. Jadi ada lust, ada love, tapi ternyata ada satu lagi, yaitu unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Dan hanya kasih itu cuma hanya dari seorang yang 2000 tahun lalu mati tebus setiap dosa kita. Sehingga kita yang hari ini nakal, kita yang hari ini jahat, kita yang harusnya hari ini mati, kita yang harusnya hari ini masuk neraka teman-teman kalau dipanggil sama Tuhan. Tapi karena ada unconditional love yang tidak memandang kita, sehingga hari ini hidup kita dimenangkan. There is unconditional love. Teman-teman, kau boleh punya pasangan, kau boleh punya kehidupan, kau boleh punya teman-teman yang banyak, kau boleh punya relationship yang hebat. Tapi dengar baik, aku mau ingetin teman-teman bahwa there is one love yang selalu terbuka buat kita. Di saat mungkin kita capek, di saat mungkin kita nggak diterima orang banyak, di saat kita lelah jalanin hidup, di saat kita capek jalanin pandemi ini. But there is one unconditional love yang selalu ada buat kita, yaitu kasih dari Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, for every believers, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak pernah meminta imbalan. Yesus selalu kasih buat kita. Yesus selalu bertahan sampai akhir. Kalau teman-teman baca kisahnya di kayu salib, dia udah pengen nyerah teman-teman. Di Taman Getsemani dia pengen nyerah. But he never gave up. Why? Because he had that unconditional love. So love with us. Sangat sayang sama kita. So hari ini anak-anak muda, dengar baik. Kalau mungkin hari ini kamu ngerasa kamu sendirian, kamu kesepian, kamu ngerasa kamu lagi capek sama hidupmu, just go back to him. Balik sama Tuhan. Dia punya unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Dia gak peduli seberapa rusaknya kita hari ini. Dia gak peduli seberapa jahatnya kita pernah ninggalin Tuhan. Hanya dia pengen kita balik sama dia. So let's love him more. Let's love him more. Cintai dia lebih lagi. Cintai dia lebih lagi teman-teman. Karena dia udah memberikan cintanya. Dia memberikan anaknya. Dia memberikan hidupnya. Untuk mati dari sekali menebus setiap dosa kita. Karena dia sayang sama kita semua. Amin. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Let's pray. Yuk sama-sama kita doa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada.
kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pengajaran yang Tuhan beri buat kami. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Bahwa ada unconditional love yang selalu ada buat hidup kami, yang Kau yang selalu membuka tangan, Kau yang selalu memberikan hati-Mu buat kami, Kau yang selalu memberikan hidup-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami sadar betul hari ini bahwa kami dikasihi Tuhan dengan tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami hari ini belajar tentang bedanya love dan lust. Kami boleh mengerti ya Tuhan, dan kami boleh memulai semua relationship kami dengan love, bukan dengan lust. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua teman-teman, anak-anak mudamu yang mendengarkan firman ini. Berkati mereka yang dalam relationship. Tuhan, biar penuh dengan kasih-Mu, penuh dengan love itu turun dalam relationship mereka. Bukan lagi lust Tuhan, tapi love itu turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang melayani. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Setiap anak-anak muda ini berkati dengan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berkata, amin. God bless you everyone. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk memberkat. Kiralah bayasika labayasanda. Kurala bayasiki alabayasandi. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.